Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Bidan Dian Pramasari. Kali ini kita akan membahas mengenai 7 tanda bayi cukup ASI. Biasanya ibu-ibu sangat khawatir dengan bayinya, ini bayinya sudah cukup nggak ASINya ya? Bayinya masih kehausan nggak ya? Bayinya masih kelaparan nggak? Nah, ini yang sering menjadi bahan pertanyaan bagi ibu yang sedang menyusui. Takut bayinya nanti kurus karena nggak cukup ASINya, takut bayinya kehausan karena asupan ASINya tidak tercukupi, ASINya sedikit, sehingga membuat ibu merasa lebih takut, lebih panik, dan lebih khawatir mengenai kecukupan ASI terhadap bayinya. Yuk kita simak bagaimana dan apa saja tanda dari bayi sudah cukup mendapatkan ASI. Tanda bayi sudah mendapatkan cukup ASI, yang pertama adalah bayi nampak bisa menelan dengan baik. Jadi pada saat disusui, pada saat proses menyusui, bayi dapat menelan. Jadi proses menelannya dapat kita lihat secara langsung dengan baik, sehingga artinya dia dapat menghisap secara adekuat, dapat menghisap payudara dengan benar, sehingga dipastikan tidak ada suara yang mengganggu atau suara decak yang mempengaruhi kesuksesan bayi dalam menghisap ASI. Yang kedua adalah terdengar suara bunyi menelan. Pada saat bayi menyusui terdengar suara menelan seperti glek 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 glek, sehingga itu adalah tanda bahwa ASI sudah masuk secara optimal ke dalam mulut bayi, sehingga tidak ada suara berdecak. Dan itu biasanya banyak udara yang masuk sehingga ASI tidak bisa masuk secara adekuat, sehingga proses pelekatan, proses posisi menyusui harus diperhatikan pada saat bayi menghisap payudara dengan tepat, sehingga bayi benar-benar menelan ASI secara sempurna. Yang ketiga adalah bayi tampak puas. Jadi pada saat proses menyusui, bayi dapat melepaskan sendiri puting payudara ibunya, dan pada saat bayi melepaskan payudara ibunya terlihat tampak ada sisa-sisa ASI atau air susu ibunya di sekitar mulut bayi. Nah, ini biasanya bayi sudah puas, sudah mendapatkan ASI awal dan ASI akhir, sehingga bayi sudah kenyang dan melepaskan payudara dengan sendirinya, dan biasanya di sekitar area mulut pada bayi terlihat ada sisa tampak ASI, kemudian bayi melepaskan secara tenang, dan bayi melepaskan dengan sendirinya pada bagian payudara ibu setelah bayi merasa kenyang untuk disusui. Yang keempat yang perlu diperhatikan adalah popok penuh. Bagaimana kita mengevaluasi proses eliminasi atau proses pengeluaran baik itu BAB dan BAK. Nah, pada saat bayi lahir 24 jam pertama, biasanya bayi minimal harus BAK ya, atau harus kencing itu 1 kali 24 jam. Jadi 1 sampai 2 umur 1 hari, umur 24 jam minimal bayi sudah bisa pipis 1 kali. Kemudian pada saat 2 hari kedua, hari ketiga, nah itu biasanya pipisnya minimal 2 sampai 3 kali per hari. Pada saat hari ketiga keempat biasanya minimal pipisnya atau kencingnya bayi sudah 3 sampai 5 kali per hari, dan apabila sudah hari kelima atau lebih hari dari kelima itu biasanya minimal pipisnya bayi itu 6 kali, minimal 6 kali per hari, dengan konsistensi warna yang jernih, tidak pucat, tidak pekat, dan kemudian tidak berbau menyengat. Jadi dievaluasi dari BAK-nya. Jadi kalau BAK-nya berwarna jernih, putih, kemudian tidak pekat, tidak berbau menyengat, itu dipastikan bahwa asupan nutrisi, asupan ASI di dalam tubuh bayi pun adekuat atau cukup, dan biasanya dievaluasi juga dengan BAB. Jadi dalam 1 kali 24 jam biasanya sudah keluar mekonium yang berwarna kehijauan, dan biasanya sudah minimal BAB 3 sampai 4 kali dalam usia 5 hari pertama kehidupannya. Jadi kalau sudah ada tampak pipis yang teratur, kemudian jernih, kemudian sudah mengeluarkan tinja atau BAB, nah itu artinya bahwa
bayi ibu sudah dalam kecukupan ASI-nya, jadi tidak perlu khawatir. Yang kelima adalah pemantauan berat badan bayi bertambah. Jadi pada saat awal-awal pertama kehidupan bayi atau dalam usia 7 hari atau dalam 1 minggu biasanya terjadi penurunan berat badan bayi, minimal tidak boleh lebih dari 10% dari berat badan bayi baru lahir. Jadi kalau biasanya bayi baru lahir butuh adaptasi, kemudian dia mengalami penurunan berat badan, tetapi tidak boleh dari 10% dari berat badan bayi pada saat lahir. Dan pada saat itu sudah hari ke 1 minggu biasanya bayi produksi ASI akan semakin bertambah sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kapasitas lambung, dan akan biasanya terjadi peningkatan berat badan. Nah, ini harus wajib dievaluasi melalui kurva kartu menuju sehat atau kartu KMS yang biasanya sudah diberikan oleh tenaga kesehatan sebagai pemantauan tumbuh kembang bayi, terutama pemantauan berat badan bayi selama proses menyusui. Yang keenam adalah bayi tampak rileks. Jadi pada saat bayi sudah kenyang untuk disusui, biasanya bayi tidak menggenggam dengan erat. Nah, pada saat bayi sudah selesai disusui dengan kenyang, biasanya bayi rileks dengan membuka kepalan tangannya, kemudian dapat tidur dengan pulas, kemudian bayi tampak senang, bahagia. Nah, itu dilihat dari genggaman tangannya. Kalau bayi biasanya sudah rileks, sudah membuka kepalan tangannya, itu biasanya bayi sudah diidentifikasi sudah cukup mendapatkan asupan ASI. Yang ketujuh adalah payudara ibu terasa lebih lembek, lunak, dan tidak merasakan adanya pembengkakan ya. Biasanya kalau sudah ASI tersalurkan dengan baik dan sudah didistribusikan kepada bayi dengan baik, nah itu payudara tidak ada kenceng, maksudnya tidak ada yang bagian yang mengganjal atau bagian yang keras. Nah, biasanya diidentifikasi dengan payudara terasa lebih lembut dan lebih lembek serta lebih lunak. Itu salah satu identifikasi bahwa ASI sudah terdistribusikan atau ASI sudah diberikan atau sudah dapat dikonsumsi oleh bayi secara optimal. Demikian penjelasan saya mengenai 7 tanda kecukupan ASI. Semoga bermanfaat dan salam Rahayu.